Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendapatkan izin dari Allah untuk bersama-sama hadir di rumahnya ini untuk melaksanakan kewajiban kita yang sekaligus kita mendengarkan tausiah-tausiah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema dari tausiah kita adalah urgensi taubat atau pentingnya taubat. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, seluruh ulama sepakat bahwa taubat itu adalah wajib. Kenapa? Pertanyaannya, karena semua manusia itu mempunyai potensi untuk berbuat dosa, mempunyai potensi untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam Al-Quran surah Yusuf surah 12 di ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi ila akhiril ayat. Tidaklah aku, kata Allah, berlepas diri dengan adanya nafsu itu. Sesungguhnya nafsu itu, kata Allah, cenderung memerintah untuk melakukan kejahatan. Nah, karena manusia itu diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nafsu itulah manusia berpotensi melakukan kejahatan, melakukan dosa. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, oleh kita ini, kata Rasulullah SAW, akan menjadi titik hitam di dalam kalbu seorang manusia. Kata Rasulullah, innal mu'mina idza adnaba nuqtatun saudaun fi qalbih. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka dia menjadi titik hitam di dalam kalbunya. Ketika dosa-dosa yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya ini, kesehariannya ini, maka titik-titik hitam itu menjadi kalbu menghitam, dan kemudian dari situlah akan timbul apa yang kita sebutkan nanti, dosa akan menggelisahkan hidup kita.
Sehingga pertanyaan kita Bapak Ibu adik-adik, pertanyaan kita, bukankah kita ini katanya sudah sholat? Dan dengan sholat berarti diri kita itu menjadi tenang, menjadi tentram. Bukankah kita juga sudah melakukan zikrullah? Tapi mengapa hati kita masih dalam keadaan galau, masih dalam keadaan gelisah? Bahkan perintah-perintah Allah yang lain untuk taat tersebut bagi kita rasanya berat, sulit untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Jujurlah adik-adik, betapa beratnya adik-adik sholat subuh, bangun subuh. Untuk bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu, apalagi berjamaah. Betapa beratnya kita melaksanakan sholat isya yang pada saat itu dihantui oleh rasa takut dan oleh rasa ngantuk. Sehingga sholat isya yang seharusnya kita kerjakan kebablasan akhirnya. Apalagi ketika kita ingin secara rutin untuk bisa bangun malam melaksanakan qiyamul lail, salatul lail, tahajud, betapa beratnya melaksanakan perintah-perintah ini. Maka dengan demikian adik-adik, kalau ini sudah dirasakan oleh kita semua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Karena boleh jadi apa yang saya kemukakan tadi, taubat akan memberatkan kita beribadah kepada Allah. Dosa akan memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Dosa akan menggalaukan hidup kita. Dosa akan menggelisahkan hidup kita. Akan kita rasakan seperti itu. Maka lanjutan dari hadis tadi yang saya baca di awal tadi, ketika orang itu sudah bertobat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa sukila qalbuh, kemudian hati yang tadinya menghitam dengan bintik-bintik hitam yang sudah menumpuk itu akan mengkilat kembali. Akhirnya apa? Ringan kita beribadah kepada Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam bukunya yang bernama Minhajul Abidin, dia memberikan dua pengaruh setelah seseorang itu melakukan taubat. Apa pengaruh yang pertama? Yang pertama adalah mudahnya kita beribadah kepada Allah. Kita akan mudah. Silakan adik-adik bandingkan dan kita rasakan sendiri. Setelah kita menyatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, flashback tentunya ke belakang apa yang pernah kita lakukan. Lalu kita ingat-ingat akan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan di masa-masa lalu itu. Lalu kita nyatakan kepada Allah, saya tidak mengulangi kembali, saya bertobat. Saya beristighfar. Insya Allah apa yang kita ucapkan itu di hadapan Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciri dari seseorang yang telah bertobat, cirinya mendapatkan ampunan dari Allah itu apa cirinya? Salah satunya tadi saya kemukakan, ringan dalam beribadah. Sengantuk apapun, sesibuk apapun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, kalau kita sudah menyatakan diri kita untuk bertobat kepada Allah, maka ibadah-ibadah itu dengan mudah untuk kita laksanakan. Silahkan ini kita jadikan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Jadi yang pertama adalah akan memudahkan dari kita menjalankan ibadah setelah kita melakukan taubat itu. Nah, lalu yang kedua,
Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang telah melakukan taubat itu, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima sebuah amal, sebuah ibadah yang di dalam dirinya ini masih terdapat kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran kemaksiatan. Di satu sisi, katakanlah dia sholat, namun di sisi lain setelah dia sholat dia berbuat maksiat, maka sholatnya ini sulit untuk mempengaruhi perilaku dirinya agar dirinya itu lebih baik lagi ke depan. Sehingga boleh jadi, Bapak Ibu adik-adik, boleh jadi sholat ya sholat, maksiat ya maksiat, boleh jadi sama seperti kita mengisi air bersih ke dalam kolam kamar mandi kita, lalu kolam kamar mandi kita itu bocor. Nggak akan mungkin penuh air bersih di kolam kita itu. Kenapa? Kolamnya bocor. Nggak akan mungkin penuh pahala-pahala kita itu, kebaikan-kebaikan kita itu. Kenapa? Karena kita bermaksiat kembali kepada Allah. Seharusnya hukum logika yang ditempatkan oleh para ulama apa? Kata ulama, at-ta'ah tajlibut ta'ah, wal maksiyah tajlibul maksiyah. Kalau kita sudah taat, insya Allah akan mendatangkan ketaatan lagi. Dan kalau kita sudah bermaksiat, pasti akan mendatangkan lagi kemaksiatan yang lain. Logika hukumnya akan begitu. Jadi lama-lama habis tuh kebaikan-kebaikan dari pahala-pahala sholat kita. Nah, jadi disitulah kita memahami kenapa sholat kita ini berat, sulit, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya juga kok berat, kok sulit. Apalagi adik-adik dituntut untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian keislaman, berat. Persoalannya ada pada dosa. Bukan hanya pengaruh setan. Setan itu sebetulnya kalau kita mau usir gampang. Allah menyuruhnya baca ta'awudz. Ketika kita merasakan ada sensitif diri kita digoda oleh setan, maka bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu akan kabur, akan menjauh dari diri kita. Tapi kita jangan lupa, ada nafsu yang telah memberatkan kita dari nafsul amarah itu tadi, yang menjadikan kita berdosa. Disitulah rasa beratnya kita beribadah. Nah, ini yang harus kita sadari. Lalu bagaimana bertaubat untuk taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang taubatnya supaya diterima oleh Allah, para ulama menekankan minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bertaubat itu. Pertama, orang itu kalau mau bertobat penuhi dulu syarat yang pertama, yaitu menyesali. Ada penyesalan dari yang keluar dari dalam diri kita, yang didasari dengan kesadaran itu sendiri akan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau adik-adik maaf, ya Allah, saya menyesal. Sekian tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu saya telah berzina. Ya Allah, saya menyesal, sekian tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu saya telah berbuat dosa ini, dosa itu.
Ya Allah, sekian tahun yang lalu saya tidak pernah peduli dengan perintah-perintah Allah. Ya Allah, saya sudah setua ini belum bisa membaca Quran. Itu kemaksiatan sebetulnya. Dan ini harus ada penyesalan. Karena penyesalan ini adalah merupakan proses yang kedua yang disebut di dalam istilahnya, yaitu masuk ke dalam nafsul lawwamah. Jadi kalau yang pertama tadi nafsul ammarah, nafsu yang cenderung untuk berbuat keburukan, kejahatan itu. Yang kedua, kalau dia sudah ada perbaikan-perbaikan tadi, sehingga tumbuh penyesalan itu tadi, disebut dengan nafsul lawwamah. Nafsul ammarah tadi dasarnya Quran surat Yusuf ayat 53. Nafsul lawwamah dasarnya adalah Quran surat 75 di ayat kedua. Dan ini positif. Dari ammarah kepada lawwamah positif. Berarti ada perbaikan, ada kesadaran di sini. Sedikit terbuka hati kita untuk menerima kebenaran ini. Dan kalau ini sudah dilakukan oleh kita, apa cirinya lagi adik-adik? Menangis kita. Ya Allah, kalau gitu hidup saya penuh dengan dosa, hidup saya penuh dengan kemaksiatan. Diri saya berlumuran dengan dosa, diri saya berlumuran dengan kesalahan-kesalahan. Bagaimana kalau engkau wafatkan saya di hari ini ya Allah, ketika engkau belum ampuni saya, engkau belum maafkan saya pasti menjadi orang-orang yang rugi ya Allah. Nangis kita. Saya dipastikan menjadi orang-orang yang celaka ya Allah. Itu namanya penyesalan. Dan penyesalan ini sekali lagi harus dipahami. Penyesalan adalah sikap yang tumbuh dari dalam diri seseorang itu, yang dasarnya adalah kesadaran dirinya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua untuk bisa diterimanya taubat kita adalah kita harus berhenti, ada tekad untuk berhenti dari berbuat dosa. Bagaimana caranya ini? Khususnya adik-adik. Kalau kita ingin berhenti dari berbuat dosa, tekadnya sudah ada. Bagaimana caranya? Adik-adik harus mampu berada di sebuah lingkungan yang baik. Lingkungan kita, pergaulan kita adalah pergaulan yang baik. Jangan kembali kepada pergaulan lingkungan, yang penuh dengan kemaksiatan, pergaulan ala preman, pergaulan ala WTS misalnya. Atau koboi-koboyan. Jangan biarkan kita berada di tempat itu dalam pergaulan seperti itu. Kenapa? Ketika kita tetap masih berada di situ, pasti kita nanti nggak kuat. Inilah yang kita sebut dengan apa tuh adik-adik itu? Taubat sambal. Sekarang kita tuh makan tuh sambal, kepedesan ditinggalin tuh sambalnya. Udah nggak pedes lagi, besok makan lagi. Bukan seperti begitu yang diminta oleh Allah untuk bertaubat. Termasuk adik-adik, yang namanya pergaulan itu bukan teman aja. 2 poin lagi nih adik-adik ini yang harus dipahami yang namanya lingkungan. 1, apa yang ditonton, mata kita ngeliatin apa nih. Dan yang kedua adalah apa yang dibaca. Buku apa, majalah apa yang kita baca.
Kecenderungan-kecenderungan itu akan terjadi ketika kita salah membaca, salah menonton, atau salah melihat. Jadi ada tekad untuk berhenti dari kemaksiatan dengan cara kondisikan diri kita berada di sebuah lingkungan yang baik, dalam pergaulan yang baik. Dan kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau kita sudah menyesal, kalau kita sudah bertekad untuk berhenti dari berbuat dosa, yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri kita. Kalau dulu perbuatan-perbuatan saya cenderung berbuat onar, sekarang ganti. Dari berbuat onar untuk bisa menolong orang, ngebantuin orang. Itu namanya memperbaiki diri. Kalau dulu sholat-sholat kita itu sering tertinggal, perbaiki diri, jangan lagi tertinggal sholat-sholat kita. Kalau dulu males untuk bersedekah, rajin-rajinlah sekarang bersedekah. Itu namanya memperbaiki diri. Islah wa aslahu. Mereka beriman, lalu mereka memperbaiki diri. Kalau tidak ada perbaikan-perbaikan ini, ya sama juga boleh kita katakan bisa jadi apa? Tadi kita bilang taubatnya taubat sambal. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau begitu, apa arti taubat sebetulnya? Taubat arti letterleknya adalah kembali. Jadi orang yang taubat adalah orang yang kembali kepada kebenaran setelah dia menjauh dari kebenaran. Ketika dia menjauh dari kebenaran karena mereka berada di dalam apa? Di dalam kemaksiatan, di dalam kedurhakaan ini, lalu mereka tinggalkan, dia bertobat, maka tobat itu artinya kembali kepada kebenaran. Kalau begitu kaitannya dengan nama Allah, apa nama Allah di dalam Al-Asmaul Husna yang berkaitan dengan taubat? Nama Allah adalah At-Tawwab. Allah maha bertobat. Apa pengertiannya Allah itu maha bertobat? Allah kembali lagi dengan tidak bosan-bosan kepada orang yang kembali kepada Allah. Allah kembali. Ketika dia berbuat maksiat, Allah menjauh. Lalu ketika mereka bertobat, Allah mendekat kembali kepada orang tersebut. Maka Allah disebut Tawwab. Maka disitulah orang berdosa jauh dari Allah. Allah tidak mendekat kepada orang itu. Nah, perlindungan Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, kemudian yang terakhir, apa bedanya kata maaf dengan kata ampun? Akhir surat Al-Baqarah 286 kita sering dapatkan ayat itu berbunyi wa'fu anna waghfir lana. Maafkanlah kami dan ampuni kami. Dengan istilah bahasa Arabnya wa'fu, u'fu atau ya'fu. Arti letterleknya ya'fu atau u'fu itu artinya menghapus, sehingga tidak ada lagi bekas. Tapi yang kedua, ighfir atau yang kita sering sebut dengan ghafaro atau ghaffar, salah satu dari Asmaul Husna juga, artinya adalah mentipek. Kira-kira kita kepengen yang ufu atau yang ighfir, Pak, Bu, adik-adik? Yang ufu. Karena yang ighfir itu setelah ditipek ada bekasnya. Kan yang namanya ditipek ada bekas ya, Pak? Ada bekas dia. Nah, bekasnya ini bisa lagi nanti dibuka. Dibukanya di mana? Ketika ada orang menuntut kita di
hadapan Allah nanti ketika kita diadili. Bisa saja kita dituntut kembali oleh Allah, oleh seseorang, oleh teman kita yang pernah kita zalimi ketika hidup di dunia ini. Barulah yang ketiganya yaitu warhamna. Rahmati kami ya Allah. Apa maksudnya di sini? Rahmati kami ya Allah. Harus diingat Bapak, Ibu, adik-adik. Kita ini masuk surga bukan karena perjuangan kita. Itu pahami itu. Bukan karena iman kita, bukan karena amal soleh kita. Kalau kita masuk surga. Lalu masuk surganya kita dengan apa? Dengan rahmat Allah. Apa logikanya? Logikanya apa Pak? Adik-adik. Logikanya, kalaupun kita dikasih umur 70 tahun, lalu meninggal selama 70 tahun, kita bilang nih Pak, adik-adik, kita isi dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Full katakanlah kita bilang begitu. Pertanyaannya, seimbang gak dengan kenikmatan surga dan abadinya kita berada di dalam surga? Seimbang gak kira-kira? Gak seimbang. Gak akan seimbang. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, termasuk engkaukah wahai Muhammad, kata salah seorang sahabat, engkau masuk surga pun bukan karena perjuangan engkau? Ya, kata Nabi Muhammad, kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa iman dan amal soleh yang kita lakukan itu? Untuk apa? Iman dan amal soleh itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Menjadi syarat. Kalau nggak ada iman, kalau nggak ada amal soleh, kita nggak dapat rahmat Allah. Orang-orang kafir itu nggak dapat rahmat Pak. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi. Tidaklah kami melaksanakan hisab. Melaksanakan hisab di hari kiamat tadi untuk ditimbang kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Jadi artinya orang-orang kafir itu langsung dilemparkan ke neraka. Yang dihisap itu kita, dihitung amal-amal kita itu. Ya orang kafir udah jelas-jelas kafir, lemparin aja langsung ke neraka. Nah jadi rahmat. Nah mudah-mudahan kita bisa memelihara iman kita ini. Kita bisa memelihara amal soleh yang kita lakukan ini terus menerus. Yang insya Allah dari iman dan amal soleh ini Allah memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah tetap membukakan mata hati kita untuk bisa melihat dan memahami serta mengamalkan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan kebenarannya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.